Bayangin kalian lagi sekolah, terus lapar, perut keroncongan. Tiba-tiba ada yang teriak, makan siang gratis. Pasti ngiler dong. Tapi tunggu dulu. Ini gratisnya beneran gratis atau ada harga yang harus dibayar di balik makan siang gratis itu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas program yang katanya bakal bikin anak sekolah dan ibu hamil kenyang dan ya siap menuju Indonesia Emas. Tapi jangan dulu tepuk tangan. Biasanya yang gratis-gratis itu justru yang paling mahal. Mungkin dari kalian udah banyak yang pada tahu apa itu MBG atau makan bergizi gratis. Tapi buat yang belum tahu, sini aku kasih tahu dikit. Begitu pemerintah baru dilantik, langsung lempar kartu as. Yang kita tahu MBG atau makan bergizi gratis, yang satu kalimat punya dua reaksi, ada yang mendukung, ada yang menolak, ada juga yang bilang wah ini solusi stunting mantap, dan ada juga yang nyeletuk ini solusi stunting, citra politik yang kerdil. Dilansir dari laman resmi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumut, program MBG adalah bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045. Bukan cuma buat ngenyangin perut, tapi juga buat nyopi harapan bahwa generasi masa depan bisa lebih sehat, lebih cerdas. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang kenyang duluan? Anak-anak atau ambisi? Janji manis di meja makan. Apa sih itu MBG? MBG atau yang kita tahu itu makan bergizi gratis memang kedengaran manis kan? Kayak janjian di traktir nasi Padang. Tapi pas udah datang cuma kebagian kuahnya doang. Nah, program ini tuh katanya bakal ngasih makan siang ke anak-anak sekolah dan ibu hamil, bukan cuma bagi nasi bungkus, tapi strategi buat ngusir stunting dari meja makan keluarga Indonesia. Targetnya tuh ada di 19,5 juta penerima. Anggarannya 71 triliun, tapi itu baru cukup buat setengah tahun. Ini tuh kayak buka warung makan tapi stok cuma cukup sampai lebaran. Emangnya pemerintah masak sendiri? Enggak kan pastinya, makanya disiapin 3 skema. Ya salah satunya kerjasama sama dapur lokal. Niatnya sih memang bagus, tapi kita semua tahu niat tanpa logistik itu kayak nasi tanpa lauk. Ya kosong. Mengutip dari indonesia.go.id, dapur umum lokal bakal digandeng supaya distribusi merata. Tapi kayak yang kita tahu di beberapa daerah sih udah berjalan. Ada juga daerah yang belum berjalan gitu. Bukan ide baru sih, dunia udah pernah coba MBG duluan. Tapi tunggu dulu, jangan GR. Ini tuh bukan ide orisinil kayak lagu pop yang lagi viral. Negara lain udah banyak yang coba duluan. Salah satu contohnya adalah negara India. Ya tiap hari anak sekolah di India tuh dapat makan. Taiwan juga sama. Finlandia juga sama. Nah, di sana tuh menunya dikurasi sama ahli gizi langsung. Mulai dari salmon, kentang tumbuk, bahkan pilihan vegetarian. Indonesia masih debat siapa yang masak. Ibaratnya nih negara lain udah nyuci piring, kita masih bingung ngatur siapa yang belanja. IDN Times nyebut negara kayak India dan Taiwan berhasil menurunkan angka malnutrisi lewat program ini. Anak sekolah jadi semangat, lebih sehat dan lebih betah di sekolah. Indonesia harusnya bisa, tapi dengan catatan, jangan pakai gaya jalan dulu baru mikir. Dulu kita dijanjikan laptop, sekarang nasi. Dulu kita dijanjikan laptop, sekarang nasi. Ingat nggak dulu kalau kita dijanjikan laptop, free wifi, digitalisasi total? Sekarang ganti menu, laptop keluar, nasi masuk. Bukannya nggak bersyukur, tapi kita trauma. Janjian dulu aja belum ditepatin, sekarang udah dikasih janji baru. Program MBG tuh memang kelihatannya sederhana, kasih makan anak-anak, tapi ini urusan politik gede. Kalau gagal, rasa percaya publik ya bisa ambiar. Kayak nasi basi di Tupperware. Kompas.id bilang, ini bakal jadi ujian perdana pemerintahan baru. Bukan cuma soal duit, tapi kesiapan sistem. Dari tukang masak sampai yang jagain kulkas sekolah. Niatnya sih bagus, tapi duitnya dari mana? 71 triliun tuh bikin kepala kita kayak kalkulator. 19,5 juta orang dikali 10 ribu per makan kali 180 hari sampai dengan habis. Dan itu tuh ibaratnya cuma cukup buat setengah musim Liga 1. Ini tuh kayak mau gelar kondangan nasional tiap hari, tapi budgetnya cuma cukup buat prewedding. Kompas.com bilang duitnya cuma cukup sampai Juni 2025. Jadi kalau nggak ada anggaran tambahan, siap-siap makan siang berubah jadi sarapan mimpi. Mau minta dari mana? Pajak, utang. Kalau rakyat diminta maklum, ya pemerintah juga harus siap transparan. Kalau kantin aja nggak ada, gimana masaknya? Coba kita lihat deh, banyak sekolah di pelosok sana yang kantin aja nggak punya. Dapurnya, apalagi? Air bersih? Ya tunggu air hujan. Ini tuh bukan sinetron. Nggak bisa masak pakai niat doang. Masalahnya tuh bukan siapa yang motong bawang, tapi siapa yang nyiapin kompor. Kumparan bahas soal ini. Distribusi makanan itu rumit. Harus libatkan hotel, UMKM, komunitas lokal. Dari belanja, masak, antar, sampai ngitung sisa lauk. Kalau infrastrukturnya aja nggak ada, yang ada malah
chaos, makanan basi, logistik molor, anak-anak nunggu sambil main layangan. Jangan sampai makan siang jadi makanan politik. Aku nggak anti program sosial, tapi aku anti sama program yang dibungkus buat nyari suara. Contohnya, jangan kasih makan sambil selfie. Terus jangan bawa nasi sambil bawa logo partai. Cisdi bilang, ini soal tata kelola, akuntabilitas, transparansi. Jangan sampai yang kenyang itu ya justru pencitraan, bukan perut rakyat. Pemerintah boleh baik, tapi rakyat punya hak dong buat tanya siapa yang ngatur, siapa yang ngawasin, siapa yang tanggung jawab. Jangan sampai makan siang gratis jadi proyek politisasi massal. Yang dikasih makan rakyat atau ambisi. Gratis itu enak, tapi jangan sampai yang kenyang malah ambisi. Ini yang perlu kita luruskan. Apakah ini soal nutrisi atau modal buat pemilu selanjutnya? Rakyat berhak kritis dong, karena tiap sendok nasi yang dibagikan itu uang rakyat juga. Menurut AP News, program populer semacam ini sering dijadikan alat pengalihan isu, kayak ngasih permen ke anak kecil biar lupa disuntik. Kita harus nanya dong, program ini tuh tujuannya buat rakyat atau buat halaman depan brosur politik? Yang jadi pertanyaan, kalau serius soal gizi, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nunggu tahun-tahun sensitif baru digaspol? Kenapa data stunting mendadak jadi headline? Kenapa tiba-tiba semua jadi peduli soal gizi anak? Padahal laporan BKKBN soal stunting udah dari 10 tahun yang lalu. Ini yang bikin rakyat makin kritis, karena setiap sendok nasi yang dibagikan itu bukan kemurahan hati, itu amanah, itu kewajiban, dan itu tanggung jawab. Kalau pemerintah rajin kasih makan rakyat itu ya bagus, tapi jangan lupa rakyat juga ngasih makan pemerintah. Lewat apa? Lewat pajak, lewat suara, dan lewat sabar. Jadi ya wajar kalau rakyat nanya. Dan yang lebih ngeri, kalau program ini sukses secara branding tapi gagal secara distribusi, kira-kira siapa yang tanggung jawab? Kira-kira ini bisa nggak ya? Ya jawabannya bisa, asal nggak gila-gilaan. Aku bukan orang yang anti MBG atau makan bergizi gratis. Aku anti program yang asal-asalan. Solusinya nggak usah pakai besar-besaran dulu. Mulai dari daerah yang memang butuh, fokus ke zona yang rawan gizi, uji coba, ukur, evaluasi, baru scale up. Dan jangan lupa libatkan juga UMKM lokal, biar ya ekonomi lokal kecipratan juga. Indonesia.go.id bahkan nyaranin kemitraan langsung sama pelaku usaha kecil. Jadi bukan cuma program sosial, tapi juga stimulus ekonomi. Kuncinya cuma satu, jangan buru-buru branding sebelum sistemnya benar-benar jalan. Tapi kan programnya udah jalan. Iya, justru karena programnya udah jalan, ya kita harus tetap mengawasi. Karena program yang udah jalan tanpa pengawasan itu kayak mobil ngebut tanpa rem. Bukan cuma berisiko nyasar, tapi juga berisiko nabrak hak-hak rakyat di tengah jalan. Kita nggak bilang stop, kita cuma bilang awas, jangan kelewat batas. Jangan sampai ini berubah jadi proyek asal jadi, asal ada foto, asal ramai di media sosial, dan diviralkan. Kalau memang benar program ini untuk rakyat, mau niat mau ngasih makan rakyat, buktikan lewat transparansi. Tunjukkan anggarannya, siapa vendor makanannya, gimana pendistribusiannya, dan juga diawasi. Dan yang paling penting, dengerin keluhan dari bawah, bukan cuma pujian dari atas. Karena kalau enggak, kita bakal balik lagi ke siklus lama. Program digembur-gemburkan, tapi dampaknya cuma sementara. Makan siang tuh seharusnya bikin kenyang, bukan bikin bingung. Ini adalah pertanyaan penutup sekaligus tamparan. Kalau kamu punya uang Rp1.500 per anak, per hari itu kamu bakal beliin apa? Mau kasih ayam, kebeli kulitnya doang. Sayur, harus kolektifan, panen bayam 1 RT. Realitanya, makan siang bergizi itu bukan cuma sekedar lauk, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kayak logistik, tenaga, pengawasan, kualitas berkelanjutan. Program ini juga tuh bisa jadi game changers. Tapi kalau asal gas, ya bisa jadi bumerang. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang mau bertanggung jawab kalau program ini gagal? Jangan sampai jawabannya netizen yang terlalu berharap. Intinya makan siang gratis itu ide yang bagus, tapi ide bagus tanpa eksekusi cuma jadi mimpi di jam tidur siang. Kita tuh nggak butuh janji yang gurih. Kita tuh butuh aksi yang bergizi, ya aksi yang nyata. Jadi pertanyaannya, program MBG ini buat kenyangin rakyat atau buat nyenengin citra? Kalau kalian punya pendapat lain atau mau diskusi yang lebih masuk akal, boleh diskusi di kolom komentar. Karena perubahan gak harus selalu dari atas, ya bisa juga dari diskusi atau obrolan sambil makan siang bareng. Oke, mungkin itu dia sedikit pembahasan kita tentang MBG atau makan bergizi gratis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.